Buya Zaki Munawar, anak pesantren itu boleh dijenguk berapa bulan sekali? Sebulan sekali. Anak pesantren Parabe dijenguk sebulan sekali, nya sedih. Bandingkan dengan nasib Ambo ya. Ambo di pesantren Deli Serdang, Sumatera Utara, ama Ambo di Riau, naik bis 2 baleh jam. Ambo dijenguk setahun sekali. Jangan malu, jangan sedih. Anak pesantren Parabe yang dijenguk setahun sekali, angkat tangan. Enggak ada. Aduh, setahun sekali. Nah, berarti baru senasib. Apa yang disedihkan? Kalau ada anak sekarang tinggal di rumah, kamarnya besar, pakai handphone, pakai TV, itu bukan orang tua yang sayang sama anak. Itu orang tua yang mau menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Ustadz Somad, tolong doakan anak saya kecanduan main game online, tidak mandi, tidak makan, tidak sekolah, tidak sholat, tidak ngaji, kerjanya menembak musuh yang tak mati-mati 24 jam. Jadi kalian, adik-adikku adalah anak-anak yang disayang oleh orang tuanya, maka dikirim ke pesantren Parabe. Mudah-mudahan adik-adik semuanya betah sampai tamat, sampai selesai. Jangan ada sedih-sedih. Kalian adalah orang yang disayang. Saya tidak mau dapat kabar Ambo indah amuah mandanga kaba ado santri dan sore-sore pai ke tengah pohon padi lalu menangi mungkin Ambo ko anak adopsi. Mungkin Ambo ko dulu masuk ketek dibuang di dalam kardus. Amboku sebenarnya binti kardus. Justru kalau orang tua sayang ke anak, tinggalkan di pesantren. Kalau ada orang tua yang tidak memasukkan anak ke pesantren, pulang sekolah jam 12, cabut dibonceng pacarnya, masuk ke mall, dikasih minuman, disuntikkan obat dari bawah, terjadilah apa yang terjadi. Di pesantren kalian tenang, otak tidak dirusak dengan handphone, tidak dikacaukan dengan drama Korea, badannya sehat walafiat. Maka orang yang sayang ke anak, tinggalkan anak di pesantren. Jangan sedih-sedih lagi. Tapi hati saya selalu sedih Pak Ustadz. Usir dengan ayat kursi. Sudah ayat kursi dibaca tak mempan juga Pak Ustadz. Bacakan tasrif. Doroba 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 doroba. Hilangnya insyaallah. Hafalkan matan-matan kalamuna lafzul mufidun kastatin ismun wa fi'lun summa harfunil kalim sibtasana kam jada saksun top sama dum toyuban zibfitu kontok laliman dip summa rahman tafus dibdani amdak suazan nizub sanifan lil karam. Hendak jo hilang mati saja. Assalamualaikum Ustaz, Ana ingin bertanya, bagaimana trik biar sukses seperti Ustaz? Ambo kelas 3 sanawiyah. Yang kelas 3 sanawiyah angkat tangan. Nah, kira-kira sagadang itu lah kelas 3 sanawiyah. Selesai sembahyang subuh, Ambo pai ke rumah Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin rumahnya di Simpang Limun, Medan. Inyo imam Masjid Raya Medan. Namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib LCMA. LC-nya Madinah, MA-nya dari Libya. Ambo datang ke rumah ini. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Ambo kelas 3. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Waalaikumsalam. Ambo ingin sekolah ke Arab, tolong kirim Ambo. Dicali aja Ambo dari hati kapal lo kakak. Mungkin masa itu nyoba pikir, kok pajak sekolah lo apa terjadi? Kelas 3 sanawiyah, Ambo madok ke imam besar LCMA
wakil rektor Universitas Al-Wasliyah minta kirim ke Arab. Aku tidak tahu Mesir, tidak tahu Maroko, tidak tahu Ummul Qura, tidak tahu Darul Hadis. Yang penting kirim kamu ke Arab sini. Tiba-tiba kini ada anak tamat pesantren datang ke rumah, ambo tanya, tamat pesantren mau lanjut kemana? Enggak tahu. Mabih kan bareng so. Ambo kelas 3 aliyah. Di buku-buku ambo tu sadonyo kelas 3 aliyah. Di sado sampul buku tu ambo tulis Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Dr. Kawan ambo nan sebangku dakek jauh bab usia kamu. Man, jana ambo tulis lagi. Ambo came beko anggilo. Sampai kini ambo dak gitu. Jangan takut bermimpi, karena orang yang takut bermimpi dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Boleh untuk buat update status besok. Adik punya baju kaos, buat sablon baju kaos. Siapa yang tidak pernah bermimpi tak pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Tapi baju kaos itu dipakai lalok saja, jangan dipakai sholat ke masjid. Beko dibaca orang belakang. Iya juga. Ambo ingin S1, S2, S3. Tujuan ambo, kalau ambo S1, S2, S3, ambo bisa jadi dosen, ambo bisa jadi PNS, ambo dapat gaji, ambo dapat PT, ambo ingin membahagiakan awak. Cita-cita utama ambo, tidak tahu ambo dulu kuliah akan jadi apa. Cita-cita ambo ingin membahagiakan orang tua. Muliakan orang tuamu, ridallah fi ridal walidain, wa suhutullah fi suhutil walidain. Jadi yang hari kau cita-citanya ada ingin jadi apapun, robah. Cita-cita utama adalah membahagiakan orang tua. Siap membahagiakan orang tua? Kalau membahagiakan orang tua, betah di pesantren. Tamat nanti senangkan dia dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Mengapa saat saya berharap Allah pupuskan harapan saya? Banyak orang meminta kepada Allah, dijadikannya Allah itu sebagai karyawan perusahaannya. Kalau Allah memperkenankan keinginannya, dia katakan Alhamdulillah. Kalau Allah tidak mengabulkan doanya, dia katakan aku tak menyembahmu lagi ya Allah. Hubungan kita kepada Allah dibangun dengan dua cara. Yang pertama, husnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Semua tindakan Allah adalah baik. Allah itu fa'alul lima yurid. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yang pertama husnuzan, yang kedua ridha. Hubungan kita dengan Allah itu dibangun dengan maqam ridha. Yang paling ridha itu siapa di dunia ini? Orang yang sudah mati dimandikan jenazahnya oleh penyelenggara jenazah. Itulah yang paling ridha. Sampai hari ini belum pernah ada jenazah melawan waktu hidupnya dicongkel. Sampai hari ini kalau ada orang memandikan jenazah disiram pakai air dari kepala ke kaki, kaki kepala, belum pernah ada melawan. Begitulah kita ridhonya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meminta kepada Allah itu bukan minal a'la ilal adna, tapi minal adna ilal a'la. Sama-sama bentuknya fi'il amar. Tapi kalau minal a'la ilal adna namanya amar, kalau dari adna ke a'la namanya doa. Kita ini amar atau doa? Doa. Banyak orang sekarang amar, taqabbal. Itu bukan doa, itu amar. Dia perintah Allah. Lupa dia maqamul abid wal ma'bud. Tak ingat dia maqamul makhluk wal khaliq. Kita ini ma'bud, kita ini abid, Allah itu ma'bud. Kita ini makhluk, Allah itu khaliq. Maka kita meminta kepada Allah, kalau ini baik ya Allah, maka berikanlah. Tapi andai tidak, maka jauhkanlah dia daripada aku. Kalau ini baik ya Allah, perkenankanlah, selamatkan aku. Jadi kalau ada orang merasa keinginannya dipupuskan Allah,
berarti dia perlu memperbaiki cara pikirnya, mindset, main otak, set cara berpikir. Jangan kita paksa Allah untuk menyetujui apa yang kita inginkan. Jadi cara berpikir kita dua. Pertama husnuzan, yang kedua adalah ridha. Apakah Ustaz Somad selalu mengalami keinginan yang tak terwujud? Ya. Bagaimana cara Ustaz menyikapinya? Saya menyikapinya dengan husnuzan. Berarti Allah punya rencana yang lebih baik. Misalnya nanti adik-adik setelah tamat Mahat Ali, menjadi Ustadz Kabir, punya pimpinan pondok, menjadi pimpinan pondok pesantren, jadi syekh, jadi buya. Amin. Tapi al-Badini lalu ingin menikah dengan Khadijah. Ternyata Khadijah diambil orang lain. Apakah stres? Tidak. Husnuzan. Mungkin Allah ingin mengganti dengan Aisyah. Husnuzan kepada Allah, ridha kepada Allah. Jangan doa, ya Allah dia diambil orang lain, maka matikanlah dia. Tulis di baju, kutunggu janda. Hubungan kita dengan Allah itu dibangun pertama husnuzan, bahwa Allah punya rencana yang lebih indah. Indah rencanamu, lebih indah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ridha menerima ketetapan Allah. Man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi bala'i, siapa yang tak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? Maka kita ridha kepada Allah. Makanya sebelum matahari terbit kita katakan raditu billahi. Buka kitab Ar-Risalah Al-Qushairi. Kata Imam Qushairi, aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Dari mana engkau tahu kapan Allah ridha kepadamu? Ketika aku ridha menerima ketetapan Allah, disitulah aku tahu bahwa Allah sedang meridai aku. Bagaimana cara kami sebagai santri mengikuti perkembangan zaman di era sekarang ini, Ustaz? Ya ikuti aja. Jangan ketinggalan zaman. Anak sekarang pakai FB, Ustaz Somad punya FB. Anak sekarang pakai IG, Ustaz Somad punya IG. Yang mana IG Ustaz Somad? Yang follow-nya 7 juta. Anak sekarang buat vlog, kita buat vlog juga. Kita buat vlog. Yang belum punya duit untuk beli tiang kamera yang canggih, cari batang sapi. Tiket pakai karet. Buat vlog 1 menit. Hai guys. Hidup ini hanya setengah sayapnya. Dunia yang kau agungkan, yang kau muliakan, yang kau katakan hebat ini hanya setengah nisfu jinahi ba'udah, setengah sayapnya. Andai kau dapat, kau jangan sombong karena dia hanya setengah sayapnya. Andai tak dapat, jangan sedih karena dia pun hanya setengah sayapnya. Kita lanjutkan vlog berikutnya, jangan kemana-mana. Bukan berarti anak pesantren itu lalu naik ke gunung. Ngapain naik ke gunung? Tangkap harimau mati. Al-mu'min alladhi khalitun nasa wa yasbir ala adahum khairan. Seorang mukmin yang hidup di zaman modern, bergaul dengan orang banyak, sabar dengan cobaan hidup, khairan, lebih baik dan dicintai Allah SWT. Allah tidak. Nabi Muhammad itu setelah dapat wahyu Iqra, dia turun ke bawah atau tetap di Jabal Sur? Atau tetap di Jabal Nur? Turun ke bawah menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya. Jadi bukan berarti setelah tamat pesantren ambo indah ingin mendanga beko ada orang bercerita anak bapak nan di pesantren para bek batang di mana kini inyolah meninggalkan dunia itu Pak Ustaz, sebab dunia itu sudah hancur rusak. Di mana kini? Inyo masuk ke lubang Japang. Anda cari situ. Lanjutkan perjuangan. Lanjutkan buat pondok pesantren, selamatkan umat ini, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ustaz, bagaimana cara menanggapi teman yang suka kepo? Di dalam diri kita ini ada namanya kecenderungan untuk seni. Betul? Zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit dengan bintang
Karena mata ketika melihat malam, Masya Allah, malam tanpa bintang seperti pesantren tanpa kamu maksudnya. Jadi memang mata ini suka menengok yang indah-indah, mencari gunung dengan awan, suasana. Tinggal di pesantren Parabek ini, Masya Allah, tabarakallah. Angin kepala menghafal nazam, nahu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arut, tawafi, tajwid, ilham, bila gunah, qalqalah. Maka pandang ke langit yang tak bertepi, dingin kepala. Cuacanya, suasananya, kebunnya luar biasa. Lalu kemudian dalam diri ini ada seni. Makanya tadi ada hadrah. Pesantren Parabek punya hadrah. Jadi waktu ambo turun dari kantor bersama masyaikh, dikuburkan hadrah. Jadi darah seni adik-adik disalurkan melalui hadrah, melalui lagu-lagu religi. Islam tidak melarang lagu. Kalau Islam melarang lagu, mana ada selawat hadrah? Tadi selawat hadrah yang tadi pakai irama kan? Apa irama waktu menyambut Ustaz Somad tadi? Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Di dalam itu ada iramanya kan? Ada. Kalau tak ada irama, tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Tapi kemudian berkreasi anak-anak sekarang. Itu kata dia, Tala'al badru alaina, lagu lama. Tala'al badru alaina. Itu lagu lama Pak Ustaz. Kalau yang milenial, Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'anillahi da' wajaba syukru alaina mada'anillahi da'. Bolehkah adik-adik membuat lagu? Boleh. Lagu mengingatkan pada Nabi, lagu mengingatkan jihad, lagu mengingatkan supaya belajar membahagiakan orang tua, baik. Yang tak boleh itu lagu Cinta Satu Malam. Maaf, saya tak layak menyebutnya di depan Ustaz. Jadi kalau adik-adik menengok, kenapa Ustaz Abdul Somad hari ini macam-macam kaku dia ceramah? Ini gara-gara dikasih gelar fakih, masih pakai dipakaikan pakaian. Jadi tak lepas rasa cuman rasa Ustaz ceramah di pesantren Parabek, rasa takabik di baju lu biasa kan mau lepas ya. Apa hukum bagi orang yang katanya komitmen padahal sama saja dengan pacaran? Balaja sajo serius, tamat sanawiyah, aliyah, habis aliyah, ma'had ali, sesudah ma'had ali, karajo, sukses. Ambo kok kan tuwo hitam puri. Cobalah baca komen-komen di YouTube, di Instagram, cobalah baca. Ambo komen tuh banyak tapi tidak ingat ambo. Tapi beberapa komen tuh ingat ambo. Di antara ambo ingat, Ustaz jadikan aku yang kedua. Jadi adik-adik kalian serius saja belajar. Tak usah kalian pikirkan perempuan ini sekarang. Kalian serius saja belajar. Nanti setelah kalian tamat, dan kalian yang perempuan tidak usah ada hubungan dengan laki-laki. Karena berawal dari hubungan dipikirkan, rusak hati dan rusak pikiran, kalian hanya akan menjadi korban. Siap? Mereka harus siap. Siap? Jangan ada hubungan. Ambo sampai tahun di Mesir dari tahun 98 sampai 2002. Sampai tahun di Mesir kuliah tidak pernah pacaran sekalipun. Dek apa? Indah dapet. Tidak ada pacaran-pacaran, kuliah serius.
habis di Mesir pergi ke Maroko, balik dari Maroko ambo ingin langsung lanjut doktor. Mak, ambo masih ada jatah 3 tahun lain, Mesir sampai tahun, Maroko 2 tahun, izinkan ambo 3 tahun lagi doktor baru ambo pulang. Wah enggak babini, adik saya duluan, ambo beko lah doktor baru pulang. Kece amat, enggak ada gunanya waang doktor ambo almarhumah pulang ambo LCMA lagi cemas mencari anak gadis. Tidak usah kalian pikirkan itu, tidak usah kalian pikirkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perempuan yang terbaik, tercantik, terhebat untuk kalian insyaallah. Kau baru kelas 1 sanawiyah lah komitmen. La ilaha illallah. Kami gak pacaran Pak Ustadz, ini pacaran syariah. Kami manggilnya sekarang ya akhi ya ukhti, bulan muko ya abi ya umi, bulan ketiga ya almarhum almarhumah. Nak fokus lah tak awak menghafal mutun, menghafal nazom, membaca kitab fikih. Dibuka kitab kunyang kau ndak ada kitab tu nampak, mukonya nampak. Ditutup kitab. Nggak usah pacaran-pacaran. Apalagi yang perempuan. Kalau sampai kalian pacaran, dibonceng, dibawa jalan, macam-macam, na'udzubillah, malu ambo mencari tokannya, tapi mesti dia ikut adalah anak-anak, adik-adik ambo. Makanan rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan yang rugi. Tidak ada untungnya bagi perempuan. Kalau laki-laki itu agak untung sedikit. Bagaimana cara kita berbakti pada orang tua saat kita lagi mondok? Jangan mengeluh, jangan menangis. Tahan di pondok, mak, tahan. Ingin pulang? Tidak. Sampai sanawiyah saya tuh, sampai aliyah, sampai ma'had ali yang baru keluar. Gitu. Target, pasang target. Ambo keluar dari Parabe sesudah habis dapat ambo ijazah ma'had ali, baru ambo keluar dari pondok. Siap? Enggak kuat kan suaranya. Bahagiakan orang tua. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan mengecewakan orang tua. Bagaimana cara menolong orang tua Pak Ustaz? Apakah ia anak pondok itu anak yang durhaka karena jarang membantu orang tuanya Pak Ustaz? Ambo tamat berbakti kepada orang tua pulang 2008, meninggal 2009 balik. Sabaleh tahun bersama orang tua. Ambo bahagiakan orang tua, sadonya ambo bahagia. Banyak orang lebih cerdas, banyak orang lebih pintar, banyak. Ambo yakin hidup ambo iko adalah hadiah dari Allah, sebab ambo tidak melawan orang tua. Orang tua itu tidak usah dilawan. Orang tua kau semakin bertambah umurnya, semakin lanjut cakapnya banyak. Kunci menghadapi orang tua 3. Nang pertama diam, nang kedua diam, nang ketiga diam. Wah, angkau setelahnya Aniak tanya, ada lagi? Kalau pulang ke rumah, balikan makanan nan inyo suko, balikan pakaian nan inyo suko, balikan nan inyo suko, agih kayo. Sampai kini ambo kalau diajak Pak Wali makan ke rumah makan, lama taraso makanan itu, pernah sampai tepasan ambo ke tukang, makanlah ambo di Kampar, kopi indah batulang. Tak aja orang itu bisa hilang tulangnya. Hampir ambo pasang lain minta sebungkit amat, baru ambo taimi lama juga. Sampai kini kalau makan lama, kalau adonan rancak taimi.
Bagaimana mungkin kita bisa melupakan orang tua? Jadi kalau masih ada orang tuanya, amaknya, apanya, gayanya, maka bahagiakanlah dengan di pesantren. Orang tua itu maklum kalau di pesantren belum bisa membantu dengan tenaga, tapi membantu dengan bahagianya luar biasa. Anak ibu di mana? Anak ambo di Parabe, sanawiyah lah selesai, aliyah pula selesai, kini maat ali pulang, dak lah mulai akan pulang. Oh, bahagianya luar biasa. Terbuka pintu-pintu langit kalau hati orang menimba bahagia. Ana ingin tanya Ustaz, apa pengalaman Ustaz selama di pondok? Banyak. Nggak bisa dihitung barakali tangan Eko dipukul pakai batang sapu segala macam. Nggak bisa dihitung barakali kepala Eko dipukul pakai sorban subuh. Awak kan sembahyang subuh mengantuk. Habis maghrib dipanggil, nggak boleh berbahasa Indonesia. At-tullab alladzina takallamu bil lughatil Indonesia falyataqaddamu ila mahkamatil lughah al-arabiyah. Angkat pukul pakai batang sapu. Wah, masih ingat orang nama pukul tu. Menelponnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bisa tabligh akbar di pesantren kami? Enggak, panduan. Kalau Ustaz dendam, ampun tak dendam ini sih. Iko Mas Haji, Iko asrama satu-satunya jalan, disuruh netagak awak pakai papan tulis. Saya adalah santri yang paling banyak melanggar seminggu ini. Tagaknya hari Ahad, disitulah tamu banyak lalu lalang. Lah putui urek awak, urek malu, urek grogi awak hilang. Muka awak rasanya pindah ke belakang. Tahan-tahankan saya di pondok, insya Allah Allah memberikan pertolongan. Di sekolah Ustadz sudah mengerti dan paham, dan seketika esoknya Ustadz ana sudah lupa lagi. Gimana cara hafalan itu kuat Ustadz? Napa tamu ambo buku tu ambo baca, pakai kamus non ambo pakai kamus Mahmud Yunus, kamus Al-Munawwir Krapyak, ditulis. Nangka 2 dibuat ringkasan, nangka 3 baru diulang-ulang. Jadi ambo membaca 3 kali. Pertama baca pakai kamus, nangka 2 ambo garis itu penting, nangka 3 ambo buat ringkasan ketek. Maka kalau mau ujian dipinjam orang ringkasan ambo, mat pinjam ringkasannya, baca lah. Nak terbaca dia, nak tulisan ambo buat ketek. Ambo surangnya nak bisa. Itu trik. Jadi ambo nak bawa buku. Kawan-kawan ambo membawa buku, ambo tidak dicangkul, ambo dah hafal dah, ambo buat ketek. Diulang-ulang, bisa di kantin, bisa di dapur, bisa di kamar, teknya ketek. Bagaimana caranya Ustadz? Kita ingin sekolah di luar negeri, tapi isi kepala kita pas-pasan. Kau nyindir ambo kok? Ambo ke kepala ambo isinya pas-pasan. Maka ambo orangnya nekat. Ambo ikut tes, barangke ke Mesir, ikut tes lagi ke Maroko, ikut tes lagi ke Sudan. Mana Ustadz S1-nya di Mesir, S2 di Maroko, S3 di Sudan. Mana jauh-jauh bana, mana enggak kuliah di Tampe awak saja. Ambo mencari nan gratis. Target ambo gratis. Maka ambo cari beasiswa. Jadi jangan terlalu adik-adik merasa otak ada yang lebih hebat daripada otak, yaitu rezeki yang diberikan dari Allah, dan rezeki itu turun kalau membahagiakan orang tua. Jangan melawan buya, jangan melawan guru, cium tangan, minta barokah. Insya Allah hidup adik-adik akan berkah semuanya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Pada kesempatan ini kau banyak silap salah tutur kata tak berkenan di hati menyinggung perasaan. Ambo Al-Fakir Abdul Somad mohon maaf kabuya, kasaiful ma'ad, kepada masyayikh
adik-adik sekalian, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian. Puncak dari tablik akbar awak adalah doa. Aminkan doa Buya awak, aminkan doa Syekh awak. Mudah-mudahan awak dapat barokahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.